satu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pastikan sebelum belajar anak-anak sudah mandi. Pastikan juga anak-anak sudah sarapan, kemudian cuci tangan serta memakai masker, dan tentu saja menyiapkan perlengkapan belajar untuk hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu anak-anak. Anak-anak, hari ini Bu Nenek akan mengajak kalian untuk belajar membaca nyaring dengan metode prayer dan mengenal gerakan cepat dan lambat pada sebuah tarian. Kira-kira anak-anak di sekolah, di sini dan di rumah siapa yang suka menari? Ayo acungkan tangan. Ya, pastinya salah satu dari kalian ada yang suka menari, seperti Bu Neneng. Nah, Bu Neneng akan menjelaskan tentang membaca nyaring. Siang hari, dibacanya siang hari. Pulang sekolah, baca pulang sekolah. Makan siang, makan siang. Tidur siang, tidur siang. Dayu menari, dibaca dayu menari. Gerakan cepat, gerakan cepat. Gerakan lambat, gerakan lambat. Latihan menari, latihan menari. Anak-anak, membaca nyaring coba kita bacakan pada sebuah bacaan. Itu belajar, judulnya belajar gerakan cepat dan lambat. Udara terasa panas. Ayo acungkan tangan. Ya, pastinya salah satu dari kalian ada yang suka menari, seperti Bu Neneng. Nah, Bu Neneng akan menjelaskan tentang membaca nyaring. Siang hari, dibacanya siang hari. Pulang sekolah, baca pulang sekolah. Makan siang, makan siang. Tidur siang, tidur siang. Dayu menari, dibaca dayu menari. Gerakan cepat, gerakan cepat. Gerakan lambat, gerakan lambat. Latihan menari, latihan menari. Anak-anak, membaca nyaring coba kita bacakan pada sebuah bacaan. Itu belajar, judulnya belajar gerakan cepat dan lambat. Udara terasa panas. Salah satu kegiatan Dayu di siang hari adalah menari. Dalam tari ada gerakan cepat dan lambat. Gerak tari cepat, iringannya cepat. Gerak tari lambat, iringannya lambat. Iringan musik cepat untuk latihan gerakan cepat. Iringan musik lambat untuk latihan gerak lambat. Contoh tarian tradisional yang gerakannya cepat adalah
Arti saman asalnya dari Aceh. Dayu dapat berarti gerak cepat dalam tarian dengan mengikuti gerak tari ayam. Oke anak-anak, kira-kira anak-anak semua senang belajar hari ini? Nah, kita akan belajar menari. Nah, anak-anak hebat pada saat menari, anggota tubuh yang digunakan menari apa aja ya kira-kira? Siapa yang tahu? Ayo, anggota tubuh mana yang biasanya digunakan untuk menari? Ya, benar. Yang pertama adalah kepala. Yang kedua adalah tangan. Yang ketiga ada kaki. Nah, dari kepala, tangan, kaki masing-masing mempunyai contoh gerakannya. Nenek akan memberikan contoh masing-masing gerakan kepala, tangan, dan kaki. Contoh pada gerakan kepala antara lain yang pertama gerakan menggeleng seperti ini. Ya. Yang kedua gerakan mengadah, gerakan menunduk. Yang keempat adalah gerakan memutar kepala ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakan yang kedua untuk bagian anggota tubuh adalah tangan. Tangan, apa saja contohnya untuk gerakan tangan? Yang pertama ada gerakan menggenggam. Yang kedua gerakan merentas. Dan yang ketiga gerakan mengayun. Dan yang gerakan yang terakhir adalah gerakan melambai. Yang ketiga, anggota tubuh yang akan kita gunakan adalah kaki. Nah, gerakan kaki antara lain adalah jinjit. Nah, jinjit harus seimbang gerakannya. Berikutnya, jongkok. Contoh pada gerakan kepala antara lain yang pertama gerakan menggeleng seperti ini. Ya. Yang kedua gerakan mengadah, gerakan menunduk. Yang keempat adalah gerakan memutar kepala ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakan yang kedua untuk bagian anggota tubuh adalah tangan. Tangan, apa saja contohnya untuk gerakan tangan? Yang pertama ada gerakan menggenggam. Yang kedua gerakan merentas. Dan yang ketiga gerakan mengayun. Dan yang gerakan yang terakhir adalah gerakan melambai. Yang ketiga, anggota tubuh yang akan kita gunakan adalah kaki. Nah, gerakan kaki antara lain adalah jinjit. Nah, jinjit harus seimbang gerakannya. Berikutnya, jongkok. Yang ketiga adalah
semua adalah contoh gerakan dari kepala, tangan, dan kaki, yaitu menggunakan sebagian anggota tubuh yang digunakan untuk menari pada gerakan cepat dan lambat. Untuk itu, Bu Nenek akan mengajak anak-anak untuk melakukan tarian gerak cepat dan lambat. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Dari video yang diputar tadi, apakah kalian mengerti apakah itu membaca nyaring, gerakan cepat dan gerakan lambat?
pada saat menari pada saat menari tadi yang Bu Guru lakukan dan kalian juga lakukan. Nah, apakah itu membaca nyaring? Membaca nyaring yaitu membaca yang disuarakan dengan intonasi vokal dan konsonan yang jelas. Pengucapannya harus jelas ya, nah, bukan berarti membaca nyaring itu harus teriak-teriak. Oke, untuk gerakan cepat biasanya itu iramanya atau iringan musiknya itu bernada cepat, berirama cepat, sehingga menyajikan gerakan yang cepat pula. Nah, untuk gerakan lambat itu iringannya atau iringan musiknya itu lambat atau pelan, sehingga gerakan tariannya pun menjadi pelan. Sedangkan tarian yang kita lakukan tadi terdiri dari gerakan cepat dan gerakan lambat. Dari sini anak-anak sudah paham belum apa itu membaca nyaring dan gerakan cepat dan gerakan lambat? Maka Bu Neneng memberikan tugas, jika sudah paham, Bu Guru memberikan tugas yaitu kalian harus memvideokan membaca nyaring cari satu cerita di rumah dari buku koleksi buku kalian di rumah dan divideokan. Kemudian kalian juga membuat video tentang gerakan cepat dan gerakan lambat. Satu gerakan cepat, satu buah video gerakan cepat, satu buah video gerakan tarian lambat. Oke anak-anak, cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang membaca cerita serta belajar juga tentang membuat prakarya 2 dimensi yaitu dengan teknik kolase. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi dengan Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.